Jangannya Allah ini mengulang beriman pada tadi kawah mana? Kenapa berarti Allah itu kada adil? Jangannya anu dia diulahkan dengan sugih dengan kada. Jangannya sugih jangan balataan. Jangannya disugihakan balataan. Mau disugihakan balataan kita kira-kira ada kau makan, ada kau berjalan. Balataan kita nih mau beli tiba-tiba di muka rumah dapat 10 miliar bakar duit 10 miliar sekarang di muka rumah 10 miliar. Nah, Ustaz Akli buka 10 miliar, ayah anda aku 10 miliar, Pak Hajirin 10 miliar, lulus 10 miliar. Nah mereka dapat 10 miliar beritaan, wah ibong beritaan. Pokoknya isok kita nih, misalkan ini subuh isok dengan 2 hari lagi hari raya nih, bacangan jangan kebajaran lepas baju. Sekalinya begitu nak jalan, bensin habis, bayar nama isi bensin, kalian tahu mau jual? Kenapa makan mau jual bensin kan? Bapak jual bensin, sudah duit 10 miliar. Ya kan? 10 miliar udah duit, bapak lagi mau jual bensin. Ya kan? Bensin ada baru kami kok apa segalanya. Lapar kalau ke jalan, begitu anda buka, ada orang makan, ada orang berjualan warung, bapak jalan ke warung jualan 10 miliar, duit jual. Nah, disinilah letak keadilan Allah Taala. Nang maulah kita ni ada nang sugi, ada nang bebayar sugi, ada nang sugi benar. Nah, ada nang miskin, ada bayar miskin, ada nang miskin benar. Nah disinilah terjadinya roda kehidupan itu tadi berputar. Nah roda kehidupan tadi berputar. Nah begitu pun tingkatan-tingkatan di dalam keagamaan tadi. Nah orang awam lagi tadi himong berbilainya hari raya ini hampir hari raya ini parah sudah. Puasa hampir habis, jangan kamu makan siang. Tetapi orang-orang para wali-wali Allah, orang yang paham, orang yang mengerti betapa mulianya bulan Ramadan ini tadi. Dan dalam pikiran mereka yang pertama bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah berhambur-hambur kasih sayang, berhambur-hambur rahmat, berhambur-hambur ampunan, dan yang terakhir tinggal 3 hari lagi deh. Inkum minan nar ini melepaskan diri kita daripada siksa neraka. Sayang 3 hari lagi. Kalau dalam bahasa yang banyak diungkapkan di media sosial, ini Ramadan sudah berkemas-kemas hendak pulang. 3 hari lagi pulang Ramadan ini tadi. Lalu apakah ada waktu dan kesempatan? Apakah ada umur kita di tahun yang akan datang ini bertemu lagi Ramadan? Udah tahu kita. Ya kira-kira umur aja kalau kira-kira panjang aja kalau umur. Kalau kematian itu kadang memandang inya anu, kadang memandang inya tua, kadang memandang inya garing, kadang memandang inya sehat. Kematian bisa menjemput orang yang anu, kematian bisa menjemput orang yang sakit, bahkan kadang-kadang bisa pada orang mengelangi daripada yang dia elangi mati. Di rumah sakit diponis sudah dokternya malah memponis ini orangnya jangan mati, ini kelawat lagi. Sekalinya dokternya yang memponis mati. Kenapa? Begitu keluar rumah sakit ditabrak-tabrak. Mudah aja bagi Allah maulah neraka. Nah jadi ternyata bukan Allah tak, memang Allah maulahkan sebab. Allah memang maulahkan sebabnya untuk kematian itu tadi. Makanya malaikat maut ya malam ya Allah, kan ada biasanya perdebatan daripada ya Pak kepada tanduk sudah di dalam ilmunya Allah. Jadi malaikat maut belum ya Allah. Mulai kayak menolak jangan dulu lah bahasanya. Nah lain aja kenapa jangan karena ulun disalahkan oleh manusia. Karena ulun mau mencabuti nyawa ini tadi. Karena ulun jangan Allah tenang aja. Malaikat maut tenang aja. Karena ulangan sebab. Jadi dia malah disalahkan, kenapa jadi mati? Tabrak orang. Kenapa jadi mati? Garing. Kenapa jadi mati? Gugur. Kenapa jadi mati? Macam-macam. Jadi
Padahal itu gawian malaikat maut itu. Cuma Allah mulakan sebabnya itu tadi. Nah, jadi nanti waktu 3 hari ini tadi kita di sini. Kita tertanya kita di sini. Bahkan yang kurang-kurang yang paham, orang-orang yang mengerti ini benar-benar kayak mata. Apalagi kalau di dalam tanahnya malam tadi Lailatul Qadar. Allah. Jadi Lailatul Qadar itu tadi memang ada pertanyaan. Ulun waktu mengirangi Lailatul orang nang dituruni Lailatul Qadar di berapa itu akan kami. Jadi boleh dudukan di bawah. Jadi orang warung itu betapa tahu mana sih jangan melihat itu nama helan orang dituruni Lailatul Qadar. Melihat bina pembuktian, melihat bina bersorban mulai mana? Mulai di sini. Aku kan bertakwa boleh belajar. Bilang apa? Nang dituruni Lailatul Qadar lagi. Ya kenapa jadi orang nang dibunju-bunju mana kadang-kadang ini? Malah guru-guru nang menceritakan, guru-guru habib-habib kiai Ustaz kami sahakan masalah Lailatul Qadar. Sesuatu yang arti turun Lailatul Qadar. Guru-gurunya dengan disuruh turun Lailatul Qadar, ustaz-ustaznya nih lalu kisah Lailatul Qadar malah tahu. Ya kayak bantu kan, oh bagus ini. Tapi ini kan turun Lailatul Qadar. Di sini aku bertakwa lagi benar ya. Kenapa? Karena di sini ini udah kami di sini di Lampihong Lampihong kan 2 kali kan nonton Lailatul Qadar yang dituruni Lailatul Qadar. Nah karena presiden ada guru-gurunya yang dituruni ustaz apakah, guru siapakah, kiai siapakah atau habib siapa, sesuai kita dengar sih hingga dikunjung-kunjung mana. Nah jadi bingung untuk menjawabnya. Nah, maka ada saya mau jangan ngobrol, sedikit itu seorang disuruh menjawab ya kan. Nah, jadi ini akal-akalan aja. Ada jawaban yang secara resmi itu ada jawaban secara resmi. Jarul, intinya kayak ini pemenang amuninya bukuhan guru-guru nang dituruni minta maaf nang kayak guru sombong atau habib siapa nang terkena itu dituruni orang harus cuma orang pada bepada. Makanya guru sombong ya turun orang tahu saya. Cuma kalau Lailatul Qadar nang aneh itu kan bukan berarti nang dituruni Lailatul Qadar itu mungkin kena guru Rusi bisa menjelaskan lebih dalam. Nang harus melihat langit terbelah. Ini kenapa guru ada itu aja. Nah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan berarti harus melihat langit balah, kemudian melihat pohon-pohon bersujud, melihat sesuatu yang tidak aneh, banyak hendak bodoh ambil bajunya kayak agar-agar, bukan itu. Itu hanyalah salah satu daripada tanda-tanda yang Allah berikan. Orang yang beribadah, yang semata-mata ibadahnya karena Allah, mengharapkan keredaan Allah, mengharapkan ampunan Allah, beribadah dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu pun dapat Lailatul Qadar juga. Aslinya ikhlas punya-punya, reda untingan apa-apa, semata-mata beribadah ini karena Allah. Lalu orang yang tadi orang ini kadang-kadang ada mungkin sih Mahabharata aku dituruni Lailatul Qadar ada pasti ada munsana bahagia kira-kira banyak yang menjual. Makanya di Dedahuk misalkan nanti hari timbah hari raya pada diulah di setengah liok di drama siapa di bulan situ yang kita buka kawan, tetapi pada hari sejenak ini tadi
harus dibuktikan dengan orang yang alim. Biasanya namanya menjumpakan. Makanya tadi kan kayak abang busuk kumpul, sidin itu Lailatul Qadar turun di Apuas. Misalkan anaknya di mana? Anaknya di Komplek Apri. Nah, di ujung Jalan Kalimantan, menuju Jalan Kalimantan sebelum tikungan tuh, nah di situ Lailatul Qadar. Iya, amin itu baik. Sekalinya ngaran orang Lailatul Qadar. Beneran beginian Siti Lailatul Qadar. Itu harus dibuktikan dengan keterangan daripada orang wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang hawas. Ini tadi orang awam. Senang, gembira. Tapi orang hawas ini mulai caranya takut. Orang hawas ini tingkatannya di atas pada awam. Artinya ini paham dan mengerti. Kalau hawas, ya Allah, ini lebih lagi. Karena apa? Karena dunia ini bukan lagi tujuan. Dunia ini bukan lagi tujuan. Nanggaran penghormatan, penghargaan, pujian dari manusia kan dituntutnya lagi. Ada perlu lagi. Ada nakaya kita ini, nakaya kisah orang pada doa malam dahulu, 6 minggu subuh 6 dahulu itu. Bila ininya dipuji ulang, ada apa-apa. Dipuji ulang nih, ada apa-apa. Karena ini sudah tauhidul af'al, bertauhid sudah menyerahkan saudara tanya kepada Allah. Tapi yang salahnya kadang-kadang apabila dihina orang lalu sarek. Dipuji apa-apa saja yang menyesalkan dan orangnya. Tapi imbali sambat orang timbul emosinya. Nah, ini berarti belum lagi. Jangankan masuk sanawiyah, SD-nya aja belum tamat. Bila yang sudah belajar SD itu belajar dasar-dasarnya semuanya kita ini ampunnya Allah. Kita ini hanya sekadar mengaku hawa, mengaku berisi berataan ampunnya Allah. Bila paham sudah kedudukan di situ, taman SD sudah ada. Bila paham kedudukan yang itu. Nah, tapi apabila kita berbuat masih merasa diri kita, bagagawi merasa diri kita, bababari merasa ampun kita, ba'an kaini merasa ada kekuatan di diri kita, berarti SD-nya belum tamat, SD-nya belum tamat lagi. Maka kebanyakan diri kita tuh di SD-nya masih. Nah, jadi orang lebih senang mempelajari ilmu ada itu apa? Artinya tarikan itu bawanya ke sana. Atau cuma mempelajari nangka itu. Sebab kunci utama daripada ibadah ini adalah urusannya adalah urusan hati. Urusan hati kita ini. Bilanya hati kita kan bagian dalamnya. Nah, dia mengeluarkan kayak apakah modelnya, makanya Allah pada memandang pakaian, pada memandang wajah, pada memandang kedudukan. Yang dipandang Allah itu adalah hati kita itu kan. Biarnya sorbannya yang kayak apa, apalagi pakaiannya, gelarnya, sakulahnya. Tapi kalau di dalamnya misalkan masih ada bibit-bibit keakuan, kita ini kebanyakan akan menjuntan ampun Allah, menjuntan ampun Allah. Nah, jadi Jalal Guru Rajin menjelaskan bila ini sudah kita paham kalau yang pertama itu tadi di dasarnya itu takut, maka jelasin peminimal kita merasa bahwa diri kita itu tidak apa-apanya. Jadi begitu hendak sembahyang seolah-olah seperti maling ketahuan orang. Tahu nggak? Jangan maling ketahuan orang.
Kita nih mencuntan ampun Allah, lalu kita paham di subhanallah nih kan. Jadi begitu anak, ya Allah, ini maling memang beliau. Ya Allah, ini maling dan aku balik. Kita merasa diri kita dasar kartu cuma ambil ampun Allah, pakaian sebab diri kita yang ini tadi memang dari awal semalam kita jelaskan sudah niatannya itu karena siapa lagi, karena Allah tadi Pak. Karena Allah itu kenapa? Karena sebenarnya ampun sidin yang kita pakai. Lalu kita kadang-kadang kita mengaku-ngaku, kita nang sembahyang, kita nang berbari, kita nang macam-macamnya. Lalu kita nilainya ada pujian, dimong diri. Itu ngarannya lalu hendak menimbulkan diri. Bila sudah hendak menimbulkan diri, para yang menjadi. Nah itu memang penting benar. Makanya jalur menghantar jalan masuk surga itu ada dua macam. Yang pertama mengetahui terus dasar-dasar mengetahui tadi. Yang kedua bang, bukan tapi paham juga. Kita kadang-kadang menjelaskan dulu. Nah kayak itu ini yang bisa ada arti. Yang kedua justru jalan selamat untuk masuk surga. Tempuh jalan yang kedua lagi ini, yaitu jangan lalai daripada menuntut. Karena memang yang pertama kewajiban talabul ilmi fardhu ala kulli muslimin wal muslimat. Itu yang pertama dulu. Kita sudah disuruh memang. Jadi jalan yang kedua ada paham juga lawan ilmu tauhid nih. Ada ngerti juga kayak apa? Selalu ingat lawan Allah, memandang, melihat, merasa semuanya adalah Allah. Paham pun kalau mengerti akan itu. Jangan mengurus itu apa mengurus bayar si rumah gitu. Kamu apalagi anak mengurus tauhid itu. Nah ada dulu cara yang kedua. Cara yang kedua ini kan tapi perlu paham. Kayak apa jadi supaya masuk surga? Jangan meninggalkan menuntut. Nah dituntut apa? Selamat 3 butik. Ilmu tauhid, ilmu fikih, lawan ilmu tasawuf. Kenapa ini jalan masuk surga? Artinya orang nang ini merasa dirinya masih bungol. Merasa dirinya masih bungol. Orang bungol ya Pak, orang bungol ya 5 api yang kalinya kada takut. Apa jadi gambarnya? Belum tahu sudah tahu apa. Nah, menunjukkan kita yang masih terus saja menuntut. Ada pengajian dia datang, ada pengajian dia datang, pengajian yang baik, ada salah datang. Itu menunjukkan diri kita bungol. Apabila ada pengajian, guru lagi apalagi kita guru misalkan, kita di guru ada pengajian, padahal sudah rumahnya guru yang teman-teman. Nah, ini bahaya nih, ini penyakit bahaya berarti. Nah, merasa diri asa pintar pada orang. Nah, jadi yang kedua jalan yang kedua ini ulun makanya jalan kedua ini. Soalnya kita mengerti itu hanya belajar saja kan. Ulun makanya jalan yang kedua ini. Di mana ada guru, di mana ada anak ulun dan selama yang 3 macam ini diajarkan orang, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ini sudah menunjukkan diri kita tadi bungol. Namanya orang bungol, dia dulu tadi kan dengar orang bungolnya bungol, makanya kita takut makanya sudah dimaafin aja. Nah, amal kita kena takut belajar, kena takut mendatangi pengajian, ini termasuk bertahan di sebuah ini. Ini menunjukkan bahwa diri kita itu menempatkan diri kita di bawah. Menunjukkan diri kita tawadu. Lain tawadu yang singkat lagi. Yang banyak ini tawadu. Apa sedangkan? Nah, tawadu. Banyak bulu tawadu. Sudah itu bulu tawadu. Kalau dia tahu ada duit.
mereka akan mengajar di Darussalam. Jadi jangan macam sekolah Zaini bantu di Darussalam. Ini dulu siapa? Cuma itu pada dulu apa? Bapak apa? Orang mana? Seman menyuruh ulun mengajar di Darussalam. Cuma sidin menyuruh berizin tuh pian kegiatan apa kan bagusnya tuh memberikan itu. Jadi ya Bapak, aku mesti sih. Cuma aku minta seperti aku mendetikam bila ikam mengajar di sana, diri ikam jangan sampai berubah-ubah lagi. Jangan sampai berubah-ubah ya Pak. Nah, karena itu jalan enggak? Jalani jadi guru. Ini guru soal biasa. Jalani. Anu karang jadi guru di upah kurang. Dibagi kurangnya honor. Nah, dibagi orang. Nah, begitu dapat honor, ya Pak, kenapa? Honor bahaya dibagi orang. Oh, ya sini kayak PK duit itu. Menduitnya itu ikam enak karena dibagi orang tuh. Lalu ikam bertukar baju hanya, lalu ikam berubah penampilan, lalu ikam ada daya asal. Aku mengizinkan ikam silakan mengajar, tetapi tetap daya asal. Makan ikam makan di rumah juga. Saya ingin ngajar kalau sekol duit yang barian yang di pondok itu tadi. Aku di sini mencari karena banyak santri-santri yang ini tadi makan nasi lawan kuliah. Ada yang tadi sing nasi yang menunggu kiriman. Jadi aku di sini duitnya itu aku bagi-bagi. Nah, malah aku tahu padahal di sini siapa nang ada. Nah itu artinya ada berubah. Ada ini kita kadang-kadang apabila sudah bisa berubah nih bahayanya. Ini urusannya adalah urusan hati ini tadi badan ini. Jadi kita bukan berusaha tugas kita sekaligus saudara ulun pribadi masih belajar cuma menyampaikan ini ya mudah-mudahan jadi kebaikan. Makanya disambat yang mulia sambat yang mulia minta maaf menurut masuk lagi al-muharram itu muharram di saya karena kalau anggap doa aja gitulah jawabannya karena ulun lain ulama makannya bukan di ulama tapi makannya di khutbah sih itu jadi orang sekolah pada akalnya ulama itu ulama amilin jangan ulama amilin terus disuruh orang ini ambil jadi ini juga ada duitnya ambil jadi ada fasilitasnya ambil tahu sumbernya itu semuanya akan diperkembangkan makanya mudah-mudahan lah terjaga jangan sampai kita ini berubah karena banyak yang ada usaha buruk banyak apalagi mengguru. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, matahari sudah bersinar. Mudah-mudahan sinar matahari ini dapat sebagai pertanda kasih sayang Allah dan dapat mengerti kita apa arti matahari yang Allah berikan. Mudah-mudahan bagian daripada curahan rahmat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memandang kita dengan pandangan yang teduh, pandangan kasih sayang, dengan harapan kita diampuni dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa mama kita, diampuni dosa-dosa orang tercinta kita, termasuk anak didik kita, termasuk keluarga kita, dan mudah-mudahan ya Allah mengampuni dosa-dosa daripada seluruh kaum muslimin dan muslimat, diberikan perlindungan saudara-saudara kita yang sekarang ini berada di Palestina. Dan mudah-mudahan dihindarkan umat daripada kekejaman daripada hubungan Israel dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya daripada orang-orang yang akan menghinakan, orang-orang yang akan menistakan daripada agama Islam dan umat-umat Islam dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, memberikan hidayah, disampaikan menurut kita bertemu dengan Lebaran atau hari raya tahun ini
وسلموا تسليما اللهم